Perkenalkan, nama saya Francisca Widya Agusni Tias dari Prodi PPAK. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 4, yaitu Allah Pencipta Langit dan Bumi. Pertama, Allah Pencipta. Dalam Credo, kita mengaku Allah Pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dengan pengakuan ini, iman mencoba memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari mana asal dan kemana tujuan segala sesuatu yang ada ini? Dari mana asal manusia dan kemana tujuannya? Manusia telah mencoba menjawab dua pertanyaan tersebut lewat ilmu pengetahuan. Memang ilmu pengetahuan telah membuka banyak hal mengenai asal mula dunia, usianya, alam semesta dengan segala keajaibannya dan teka-tekinya. Dari sejarah kita tahu bahwa kemajuan ilmu pengetahuan ini sering berbenturan dengan pemahaman Alkitab mengenai dunia. Contoh klasik mengenai hal ini adalah tragedi yang dialami oleh Galileo, yang menemukan bahwa dunialah yang mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya. Sedangkan dunia religi waktu itu berpendapat bumilah yang menjadi pusatnya, sedangkan matahari yang mengelilinginya. Darwin dengan teori evolusinya pernah mengatakan bahwa manusia berkembang dari proses evolusi dan bukan diciptakan pada satu saat tertentu. Terjadilah perdebatan yang panjang dan lebar. Pertanyaannya, apakah manusia turun dari Allah atau dari kera? Namun perdebatan itu sekarang sudah mereda, karena sebenarnya antara ilmu dan agama memang tidak ada pertentangan. Alkitab bukanlah pertama-tama buku ilmiah, melainkan buku iman. Sedangkan ilmu adalah ilmu, bukan pewartaan iman. Karena itu, iman akan penciptaan dan teori evolusi tidak berbicara pada tataran yang sama. Apakah manusia terjadi dari teori evolusi atau bukan? Bagi agama tidaklah penting. Yang penting dan diajarkan oleh iman kita adalah bagaimanapun awalnya, manusia berawal dan diciptakan oleh Allah. Yang kedua, asal, pusat, dan Allah dunia. Pewartaan dasar iman Kristen tentang penciptaan sudah terdapat pada bab pertama kitab Kejadian. Kenyataan bahwa ada dua kisah penciptaan dalam bab-bab awal kitab Kejadian mempunyai arti penting. Kedua kisah itu mengakui Allah sebagai pencipta, namun mereka mengungkapkan iman mereka secara berbeda. Hal ini menjelaskan bahwa Alkitab bukanlah buku ilmu pengetahuan yang berusaha membuktikan awal mula dunia secara empiris, melainkan buku iman yang mau menunjukkan bahwa Allah yang menjadi dasar dari dunia ini. Kisah penciptaan yang pertama memulai kisahnya dengan menyebut, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Kejadian 1 ayat 3-4. Kisah ini selanjutnya menceritakan bagaimana Allah melakukan karya penciptaannya dalam kurun waktu 7 hari. Penciptaan manusia pada hari ke-6 menjadi puncak dari karya penciptaannya itu. Pada akhirnya, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31.
Dalam kisah penciptaan yang kedua, manusialah yang diciptakan pertama, karena manusia menjadi pusat dari semua ciptaan Allah. Karena itu, penciptaan manusia dilukiskan lebih mendetail, sedangkan penciptaan makhluk yang lain hanya diceritakan secara sekilas saja. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 4b dan ayat 7. Kedua kisah itu menggunakan bahasa dan latar belakang budaya zamannya. Namun mereka mengungkapkan suatu makna yang tidak berasal dari gambaran dunia historis, melainkan dari pewahyuan Allah. Israel telah mengalami kehadiran Allah dalam hidup mereka. Allah bukanlah Tuhan umat Israel saja, melainkan Tuhan semua orang, bahkan seluruh dunia. Ia berkuasa membantu Israel dan orang beriman karena Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mengatasi semua realitas yang ada. Karena itu berulang kali orang Israel berkata, "Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Mazmur 124 ayat 8. Iman akan ciptaan merupakan sejarah Allah paling awal dalam hubungannya dengan manusia, yang menjadi dasar dari hubungan dan pengetahuan kita tentang Allah. Bahwa penciptaan itu selesai dalam waktu 7 hari, tidak berarti bahwa Allah kelelahan, melainkan sekedar menunjukkan bahwa tujuan dari penciptaan adalah hari Sabat. Karena itu, Santo Paulus menulis bahwa seluruh ciptaan menantikan dengan rindu pada pernyataan anak-anak Allah, yakni kemuliaan yang dipenuhi dalam kerajaan Allah. Roma 8 ayat 19-24. Sebagaimana penciptaan mempunyai awal dan tujuan, demikian halnya ia mempunyai pusat, yakni Yesus Kristus. Perjanjian Lama telah menyiapkan keyakinan ini dengan menyatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu lewat firman-Nya. Dalam Perjanjian Baru, firman Allah itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kepenuhan, semua di bumi dan di surga. Yang ketiga, makna penciptaan. Iman Kristiani tentang penciptaan membawa kita pada pengertian mengenai penciptaan. Penciptaan merupakan karya kasih Allah. Meskipun tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa dunia terjadi hanya secara kebetulan atau karena sebab lain, iman Kristiani meyakini bahwa dunia dikehendaki, diciptakan, dicintai, dan diteguhkan oleh Allah. Dunia terjadi semata-mata karena kehendak bebas, kebaikan, dan kasih Allah. Ya Tuhan, dalam Allah kami Engkau layak menerima puji-puji dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Santo Agustinus mengatakan, karena Tuhan adalah baik, maka kita ada. Ciptaan adalah suatu keteraturan. Berulang-ulang kita baca, Tuhan berfirman, maka terjadilah. Dalam kitab kebajikan kita baca telah Kau jadikan segala sesuatu. Karena diciptakan oleh firman Allah itulah segala sesuatu mempunyai makna.
Lewat firman-Nya, Allah memisahkan kosmos atau keteraturan dari chaos atau kekacauan, terang dari kegelapan, bumi dari langit. Dengan kebijakan Allah, karya Allah telah dilaksanakan. Karena itu, bagi orang Kristen, ciptaan bukanlah suatu kenyataan yang irasional dan kekacauan balauan, melainkan benar-benar merupakan suatu keteraturan yang disusun dengan firman-Mu. Ciptaan adalah baik. Kisah dalam Alkitab menyatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah baik. Dengan mengulang-ulang pernyataan itu, mau ditunjukkan kepada kita bahwa segalanya baik karena berasal dari kebaikan Allah. Dan karena itu juga, kita ambil bagian dalam kebaikan Allah. Jadi, salahlah kalau orang mengatakan apa yang ada di dunia ini jelek atau jahat, dan mengatakan hanya dunia rohani saja yang baik. Tuhan menciptakan manusia itu sangat baik. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tuhan juga menciptakan binatang juga amat baik. Karena binatang dan kita saling keterkaitan. Jika tidak ada binatang, mungkin saja kita tidak bisa berkendara waktu zaman dahulu. Terus kita juga tidak bisa makan daging jika tidak ada binatang. Ciptaan lainnya ialah tumbuhan. Kita patut ketahui bahwa tumbuhan itu diciptakan Allah untuk kita konsumsi. Tidak hanya kita konsumsi, ada juga tumbuhan yang memiliki guna yang sangat penting bagi kita, yaitu menekan bencana alam sehingga kita manusia tidak punah lebih dulu. Karena jika tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang, manusia pun tidak akan pernah bisa hidup. Jika kita refleksi bahwa ciptaan yang Tuhan ciptakan semua tidak ada yang tidak berguna. Semua saling keterkaitan satu sama lain. Patut kita syukuri bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita memiliki akal budi. Tuhan menciptakan kita sangat-sangat baik. Kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Allah menciptakan dari ketiadaan. Sesuai dengan iman Alkitabiah, Allah menciptakan dunia dan alam semesta ini dari ketiadaan. Ini yang membedakan dengan cara manusia menciptakan sesuatu. Manusia menciptakan dari bahan yang sudah ada, sedangkan Allah dari ketiadaan. Karena itu, dikatakan bahwa Allah adalah dasar dari segala-galanya. Dunia ini bergantung padanya dan hanya ambil bagian saja dalam keberadaannya. Allah memberikan kebebasan kepada ciptaannya. Berdasarkan ketergantungannya kepada Allah, dunia memang berbeda dari Allah. Tetapi karena dunia ambil bagian dalam keberadaan Allah, ia pun ambil bagian dalam kebebasannya. Kebebasan ciptaan itu justru menjadi tanda keagungan Allah. Konsili Vatikan II juga membicarakan tentang otonomi
dunia dan tentang berbagai macam bidang yang mempunyai kebebasannya sendiri-sendiri. Kebudayaan, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, dan bidang-bidang duniawi yang lain mempunyai kebebasannya sendiri-sendiri. Manusia harus dapat menghormati keluhuran kebebasan masing-masing ciptaan dan iramanya masing-masing. Manusia tidak boleh memperlakukan dunia dengan semena-mena. Orang Kristen harus dapat menempatkan diri dan bertindak sesuai dengan macam-macam bidang duniawi yang berbeda. Allah menciptakan dengan suatu tujuan. Karena ciptaan ini seluruhnya berasal dari Allah, kebebasannya pun sepenuhnya terarah padanya, pada kemuliaan dan keluhurannya. Makna terdalam dari ciptaan adalah untuk kemuliaan Allah, seperti yang kerap diungkapkan dalam kitab Mazmur. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mazmur 8 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Dalam kidung pujian yang dinyanyikan oleh 3 orang pemuda yang telah dibuang ke dalam dapur api oleh Raja Nebukadnezar, kita baca, pujilah Tuhan, hai segala buatan Tuhan, nyanyikanlah dan tinggikanlah Dia selama-lamanya. Nyanyian pujian seperti di atas muncul dan muncul lagi dalam perjalanan sejarah gereja, khususnya di kalangan para orang-orang kudus, seperti Santo Fransiskus Assisi yang dikenal sangat dekat dengan alam dan hewan-hewan. Bahwa ciptaan ditujukan untuk kemuliaan Allah tidak berarti bahwa Allah itu egoistik atau narsistik. Kemuliaan Allah adalah kemuliaan kasih-Nya. Kemuliaan Allah berarti juga keselamatan. Karena itu, manusia mencapai kepenuhan hidupnya dengan memuliakan Allah. Itulah sebabnya Ekaristi atau ucapan syukur merupakan pusat hidup orang Kristen. Karena disitulah seluruh hidup kita dibawa untuk memuliakan Allah. Santo Paulus mengatakan, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. 1 Korintus ayat 3, 1 Korintus pasal 3 ayat 23. Yang keempat, penyelenggaraan ilahi. Kita sering berpendapat bahwa penciptaan merupakan suatu kejadian masa lampau, seperti teori ledakan dasar Big Bang yang dikemukakan beberapa ilmuwan. Setelah kejadian itu, alam semesta berkembang selama sekitar 12 miliar tahun sampai ke bentuknya yang sekarang. Tidak jarang Allah juga digambarkan sebagai pembuat jam waktu yang setelah menghidupkan jam itu lalu meninggalkannya agar dunia berjalan sendiri. Ini bukan iman Kristiani. Menurut iman Kristiani, setelah menciptakan alam semesta, Allah tetap menjaganya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Eden engkau memberi muka bumi.
Bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak kau kehendaki? Atau bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak kau panggil? Iman akan Allah pencipta berarti juga iman akan Allah yang menjaga ciptaannya. Jika Allah tidak menghendaki lagi ciptaannya, maka akan punahlah semuanya. Penjagaan Allah ini penting karena dunia selalu diancam oleh chaos atau kekacauan. Kisah air bah di zaman Nuh menunjukkan hal ini. Namun akhir kisah tentang air bah ini menunjukkan sikap Allah yang mau menjaga dunia ciptaannya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 22. Atas dasar itulah kita yakin dan percaya akan adanya Providentia Dei atau penyelenggaraan ilahi. Namun tidak jarang dalam praktik iman ini ditinggalkan. Orang lebih percaya pada ramalan bintang, pribon, paranormal, dukun, atau paham keberuntungan lainnya. Sadar atau tidak sadar, bekas-bekas tahayul masih banyak menghinggapi orang-orang zaman ini, seperti jimat, susuk, angka sial, benda pusaka, dan lain sebagainya. Meskipun Alkitab juga mengajarkan bahwa hidup dan realitas ini mempunyai keteraturan, namun keteraturan ini dilihat sebagai bimbingan pribadi Allah. Hal ini antara lain terungkap dari kisah-kisah tokoh perjanjian lama, seperti Yusuf di Mesir, Musa yang diselamatkan dari sungai Nil, Tobias yang ditemani malaikat dalam perjalanannya. Secara khusus, perlindungan Allah ini diungkapkan dalam Mazmur yang terkenal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan daku di padang yang berumput yang hijau. Ia membimbing aku ke arah yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Mazmur 23 ayat 1-4. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mazmur 91. Yesus berkali-kali menyatakan bahwa hidup, karya, dan kematiannya dijalaninya atas kehendak Bapanya. Karena itu, Ia menasihati kita agar bertindak seperti seorang anak yang percaya penuh kepada Bapanya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Perjanjian Baru meringkas pewartaan Yesus itu dengan kata-kata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Ini bukanlah gagasan saleh yang terlalu muluk, melainkan iman yang didasarkan pada karya keselamatan Allah. Allah telah membimbing manusia secara bertahap.
Perjanjian dengan Nuh, Abraham, Musa, dan Daud berlanjut ke perjanjian baru yang mencapai puncaknya pada Yesus Kristus yang wafat, bangkit, dan naik ke surga. Lewat rohnya, ia juga membimbing gereja untuk mewujudkan kerajaan Allah yang mencakup semuanya. Penyelenggaraan ilahi perorangan semata-mata merupakan salah satu bentuk perwujudan dari karya keselamatan ini. Kata kunci untuk iman akan penyelenggaraan ilahi itu termaksud dalam kata-kata Yesus, "Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Matius 6 ayat 33. Iman inilah yang mendorong orang Kristen mampu berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Apalagi Yesus sendiri telah berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Tidak jarang orang mempertanyakan ajaran ini. Jika Allah menjawab setiap doa, mengapa ada doa yang tampaknya tidak terjawabkan? Terhadap pertanyaan ini, dalam terang ajaran Yesus, kita dapat mengatakan Allah pasti menjawab setiap doa, namun dengan cara yang melampaui pengertian akal budi kita. Jika jawaban itu tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin harapan kita itu tidak benar-benar sesuai dengan apa yang paling baik buat kita. Santo Agustinus pernah berkata, "Syukur Allah tidak selalu mengabulkan permohonan kita, agar dengan demikian Ia dapat memberikan apa yang sebenarnya kita butuhkan." Dan Santa Teresia dari Lisieux mengatakan, "Jika engkau tidak menjawabku, aku akan semakin mencintaimu." Justru jika Allah mengoreksi harapan kita dan memperdalam iman kita, harapan kita, dan kasih kita, Ia akan mengabulkan doa dengan situasi kita dan memberikan damai yang mengatasi pemahaman kita. Kembali di sini, kita disadarkan bahwa Allah dan penyelenggaraannya tetap merupakan misteri, seperti nyata dari ungkapan Santo Paulus. "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya?" Bedanya dengan kepercayaan akan nasib adalah sesuatu yang sama sekali tak bisa kita ketahui. Sedangkan misteri adalah sesuatu yang kita ketahui tetapi tidak dapat kita dalami, namun mendorong kita untuk mempercayakan diri. Kepercayaan akan nasib hanya mengarahkan manusia pada sikap acuh tak acuh dan kehampaan. Iman akan Allah membawa kita akan kasih Allah yang penuh perlindungan. Walaupun kita tidak memahami bagaimana Allah membimbing kita dapat merasakan dan mengenal tanda-tanda bimbingannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kelima, surga dan bumi. Pengakuan iman kita akan Allah sebagai pencipta langit dan bumi menyatakan bahwa Allah
adalah pencipta seluruh realitas yang ada. Langit dan bumi menunjukkan dua ekstrim realitas yang ada. Karena itu, kredo dari Konsili Nisea melengkapinya dengan yang kelihatan dan yang tak terlihat. Dengan ini ditunjukkan keseluruhan realitas, baik yang material maupun spiritual. Yang pertama, bumi, tempat manusia hidup. Bumi adalah materi tempat munculnya tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia juga berasal daripadanya dan akan kembali kepadanya. Ia harus mengusahakannya dengan peluhnya untuk menghasilkan nafkah. Bumi adalah seluruh materi dunia, tempat, dan kondisi keberadaan manusia. Bumi adalah panggung sejarah yang diciptakan Allah bagi manusia. Bumi adalah materi, tempat munculnya tumbuh-tumbuhan dan binatang. Alkitab juga memberikan kesaksian akan keindahan dan kemolekan bumi. Di samping kegunaan dan kekuatannya, seperti seringkali diucapkan dalam pujian dan ucapan syukur kepada Allah, Pencipta langit dan bumi, Perjanjian Lama tidak mengecualikan kekayaan dan kesuburan dalam pandangannya mengenai bumi. Namun Alkitab juga mengingatkan akan bahaya kekayaan karena dapat menjadi mamon, yakni berhala. Namun demikian, kekayaan yang diperoleh secara adil merupakan anugerah Allah. Alkitab tidak pernah menghina dunia atau meremehkannya. Sebagai tempat tinggal manusia, bumi juga tempat manusia mencari nafkah. Karena itu, perlulah upaya pembudidayaan. Perjanjian Lama menggambarkan pembudidayaan itu dalam berbagai bentuk: pertanian, pembangunan kota, teknologi, perdagangan, keadilan, pendidikan, politik, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak menganjurkan eksploitasi bumi habis-habisan. Justru ditandaskan perlunya etika pembudidayaan. Jika kita sungguh-sungguh mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi, bumi dipercayakan kepada manusia untuk diolah. Konsekuensinya, manusia juga harus menyadari hak dan kewajiban atas bumi. Karena Allah adalah penciptanya, manusia mempunyai kewajiban untuk menjaganya. Memang manusia dijamin haknya atas miliknya. Namun, ia juga berkewajiban untuk membantu mereka yang lemah dengan harta miliknya. Namun hal ini, Nabi Amos dan Yesaya dengan jelas mengkritik sikap manusia yang menindas dan mengeksploitasi orang miskin, juga hakim-hakim yang korup, dan pejabat-pejabat yang kejam dan memihak. Bahkan, walaupun Yesus menolak untuk menjadi hakim, ia tahu dari Nabi Yesaya bahwa ia diutus untuk membawa kabar gembira kepada orang miskin dan mewartakan pembebasan bagi orang tahanan. Gereja perdana biasa membawa harta mereka untuk disumbangkan sebagai milik bersama sebagai tanda kehadiran Tuhan. Hal serupa masih dilanjutkan sampai sekarang dalam gereja. Alkitab juga berbicara tentang bumi yang baru. Jika bumi yang sekarang ini musnah, akan terjadi perubahan realitas material. Maka dalam gereja, barang-barang material juga digunakan sebagai tanda kehadiran Allah dalam sakramen, seperti air, minyak, roti, dan anggur. Semua ini menyatakan bahwa
barang-barang materi ini bukanlah tujuan hidup kita. Kita diarahkan pada dunia baru, dunia kerajaan Allah. Yang kedua ialah surga. Surga harapan bagi manusia. Untuk zaman ini, berbicara tentang surga memang tidak mudah. Apa itu surga? Bagi kebanyakan orang, demikian juga dalam pandangan Alkitabiah, surga pertama-tama adalah langit yang melingkupi bumi ini. Arti kedua, surga sering dirasakan sebagai suatu perasaan menyenangkan sehingga ada pepatah, bagaikan surga di dunia. Dalam arti ini, surga dirasakan sebagai wilayah yang diupayakan, dicari, didambakan, dan diimpikan manusia, yang sifatnya melampaui segala yang dapat dilihat, diraba, dihitung, dan dihasilkan manusia. Karena itu, kredo kita juga menyebutkan sesuatu yang tak kelihatan di balik alam semesta ini. Bumi memang bukan sekedar materialisme, baik secara teori maupun dalam praktik. Materialisme mengabaikan tinggi dan dalamnya kekayaan dan kepenuhan realitas. Bagi Alkitab, jelas bahwa Allah sendirilah yang adalah surga bagi manusia, kepenuhan dari kerinduan manusia yang terdalam. Surga adalah tempat di mana Allah berada, di mana manusia bertemu dengannya dan dekat dengannya. Perjanjian Baru sering berbicara tentang kerajaan surga sebagai sinonim untuk kerajaan Allah. Ungkapan dalam kredo yang menyatakan bahwa Allah menciptakan langit atau surga dimaksudkan juga segala makhluk yang dekat dengan Allah dan terus-menerus memuliakan Allah. Dalam kisah kelahiran Yesus, kita baca adanya malaikat-malaikat yang memuji Allah dan bernyanyi, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Lukas 2 ayat 14. Inilah makhluk-makhluk surgawi. Mereka adalah pelindung dan pembimbing yang tak kelihatan bagi manusia. Malaikat. Dewasa ini, keberadaan malaikat banyak dipertanyakan dan diragukan. Memang di dalam Alkitab sendiri, sesuai dengan konteks historisnya, pengungkapan keberadaan malaikat sering menggunakan bahasa mitologis. Di samping itu, dalam perkembangan sejarah, malaikat sering digambarkan sebagai makhluk manis mirip boneka. Maka, bagi orang modern, keberadaan mereka lebih dianggap sebagai dongeng daripada kenyataan. Gereja menyadari hal ini. Karena itu, gereja juga berhati-hati dalam ajarannya mengenai malaikat. Gereja juga tidak mau mengabaikan realitas utuh seluruh alam ciptaan yang tidak terbatas pada hal-hal yang dapat dilihat dan diraba saja. Realitas yang utuh adalah realitas yang mencakup baik realitas material maupun realitas spiritual. Keberadaan malaikat masuk dalam realitas spiritual ini. Pengungkapan keberadaan malaikat yang berbau mitologis dilakukan karena manusia menghadapi keterbatasan bahasa. Namun demikian, Alkitab tidak ragu-ragu dalam menyatakan bahwa malaikat atau makhluk surgawi benar-benar ada. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Mazmur 33 ayat 6. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
baik singgasana maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Di samping kesaksian Alkitab, kesaksian liturgi juga penting. Malaikat mempunyai tempat khusus dalam liturgi, khususnya dalam doa syukur dan kudus dalam perayaan Ekaristi. Berdasarkan pengajaran iman Katolik, kesaksian Alkitab dan liturgi itulah dan juga tradisi, gereja secara resmi mewartakan keberadaan para malaikat. Sesuai dengan kesaksian Alkitab, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Kita boleh menghormatinya, tetapi tidak menyembahnya. Wahyu 22 ayat 8-9. Pengakuan kita menyatakan bahwa malaikat adalah makhluk spiritual yang tidak kelihatan. Namun demikian, mereka tidak terpisah dari dunia yang kelihatan. Tugas utama para malaikat adalah memuliakan Allah. Dalam seruan kudus dalam perayaan Ekaristi, gereja mengutip seruan malaikat yang diucapkan di hadapan tahta Allah. Dengan demikian, para malaikat menegaskan makna dan tujuan hidup ciptaan kemuliaan Allah. Namun demikian, para malaikat juga dilibatkan dalam karya Allah dalam sejarah manusia. Mereka diciptakan dalam Kristus dan untuk Kristus. Mereka adalah hamba dan utusan Allah. Khususnya dalam pewahyuan Yesus Kristus, mereka tampil sebagai duta yang memberikan penjelasan. Para malaikat juga merupakan personifikasi perlindungan Allah atas mereka yang percaya. Berdasarkan ungkapan Alkitabiah, berkembanglah iman akan adanya malaikat pelindung bagi setiap orang. Meskipun iman ini sering dikritik sebagai kekanak-kanakan, kalau kita percaya secara benar, kita ditopang oleh ajaran Kristus sendiri. Ketika Ia membicarakan tentang anak-anak, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Matius 18 ayat 10. Iman ini meneguhkan bahwa dunia yang kelihatan ini mempunyai dimensi yang tak kelihatan. Karena setiap individu bernilai di hadapan Allah. Para malaikat adalah penolong dan penjamin kita, sehingga harapan dan kerinduan kita tidak meraba-raba dalam kegelapan, melainkan terarah kepada surga yang terbuka bagi kita. Berikutnya ialah iblis. Di samping malaikat, Alkitab juga memberikan kesaksian mengenai adanya kekuatan jahat, roh jahat, setan, atau juga bisa dinamakan iblis. Jadi di samping adanya perlindungan dan penjagaan terhadap harapan manusia, terdapat juga musuh, pengerongrong, dan penggoda yang mengacaukan harapan dan kerinduan manusia, atau bahkan menghilangkannya untuk membuatnya berlebihan sesuai dengan porsi yang dihadapkan iblis. Injil Yohanes menyebutkan adanya iblis, bapa segala kebohongan. Ia adalah penggoda yang ingin merusak perjalanan kita ke surga. Kesulitan dan kesalahpahaman mengenai iblis memang lebih besar dibandingkan dengan malaikat yang digunakan oleh Alkitab dalam menggambarkan keberadaan iblis. Memang terikat pada konteks historisnya. Tetapi dari pengalaman kita tahu bahwa memang ada kekuatan jahat yang merusak hidup. Alkitab menggunakan bahasa mitologis. Ungkapan yang digunakan adalah kejatuhan malaikat.
Juga diungkapkan adanya roh jahat di udara di wilayah antara surga dan bumi. Kenyataan itu menandaskan bahwa kita harus berperang melawan mereka. Kekuatan dan kerajaan-kerajaan si jahat menyatakan pemberontakan dan penolakan dunia terhadap Allah dan perintahnya. Dari sini juga jelas bahwa terdapat wilayah di dunia realitas ini yang memusuhi manusia. Mereka menghancurkan jiwanya. Mereka menghancurkan makhluk ciptaan yang baik dan berusaha menghancurkan manusia, bahkan dengan cara menguasai tubuh dan jiwanya. Sebagai penguasa dunia dan juga dewa-dewa zaman ini, kuasa kejahatan memfrustasikan harapan dan kerinduan manusia, atau mendorong agar manusia terlalu banyak berharap, seperti yang dikatakan si ular kepada manusia pertama di Taman Eden. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Karena itulah iblis disebut bapa kebohongan. Yohanes 8 ayat 4. Ia menginterpretasi ulang kebenaran yang ada pada manusia. Ia mengaburkan perbedaan antara ya dan tidak yang seharusnya jelas bagi manusia dan mengacaukan keteraturan dunia yang diberikan oleh Allah. Iblis menjadi penggoda manusia, tetapi ia bisa berkuasa atas manusia hanya jika manusia menyetujuinya. Alkitab dengan jelas menunjukkan kekuatan maupun ketidakmampuan roh jahat ketika berhadapan dengan Yesus. Injil Markus khususnya menggambarkan bahwa seluruh hidup dan karya Yesus merupakan perang melawan setan. Tetapi Yesus tampil sebagai yang lebih kuat, yang mengalahkan si kuat. Dalam diri Yesus, kuasa ilahi hadir. Karena itu ia mampu mengusir roh jahat dengan kuasanya. Karena Yesus Kristus secara pasti telah mengalahkan kuasa dan kerajaan setan. Takut kepada setan jelas bukan merupakan sikap Kristiani. Kita diberi nasihat. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 1 Petrus pasal 5 ayat 8-9. Ajaran gereja mengikuti kesaksian Alkitab. Kuasa jahat yang mengikat manusia tidak bisa berasal dari kuasa yang sejak semula bebas dari Allah. Ini bertentangan dengan iman akan Allah yang Maha Kuasa. Kuasa jahat itu muncul karena ada makhluk ciptaan yang menjadi jahat karena keputusannya sendiri. Karena itu, menurut ajaran gereja, bukan hanya ada kekuasaan jahat, melainkan juga ada makhluk jahat. Namun, kuasa dan keberadaan makhluk jahat itu sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus dan Roh Kudus. Yang keenam, tentang dosa Adam dan dosa Asa. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. Kata-kata Santo Paulus ini memberikan ringkasan yang padat mengenai kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Manusia pertama telah membiarkan dirinya dirayu oleh ular dan akhirnya melanggar perjanjian dan perintah Allah.
dengan makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena itu, ia akan mati. Pelanggaran ini mempunyai konsekuensi yang sangat besar. Karena manusia ingin menyamai Allah, ia justru memilih kematian. Ia mengasingkan diri dari Allah. Akibatnya, ia juga menjauhkan diri dari sesama dan bahkan dari dirinya sendiri. Pria dan wanita yang semula diciptakan untuk saling mengisi dan menolong, sekarang menjadi penggoda yang dapat menghancurkan satu sama lain. Manusia yang dulu bahagia dengan keadaan lingkungannya, dulu ia berbahagia dengan alam sekitarnya. Sekarang ia harus berpeluh untuk menghasilkan makanan baginya. Alkitab tidak hanya mengisahkan satu kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kitab pertama itu mempunyai buntut serentetan kisah kejatuhan yang lebih jauh dari sejarah manusia. Dalam kisah pembunuhan Habel oleh Kain, manusia telah melakukan pelanggaran terhadap sesamanya. Selanjutnya, serangkaian kisah kejahatan manusia muncul dalam Alkitab. Sampai akhirnya terjadi bencana air bah. Dalam peristiwa Menara Babel, manusia juga melakukan pelanggaran terhadap dunia budaya. Hasilnya adalah Babel, suatu kekacauan yang menyebabkan manusia tidak dapat saling mengerti. Manusia berpencar dan sering saling bermusuhan. Masing-masing harus hidup dalam isolasi dan kesendirian. Kejadian 11. Dalam Perjanjian Baru, Santo Paulus mengungkapkan kisah Adam yang pertama dan menghubungkannya dengan Adam yang kedua, atau Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah diperbuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup, dan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Berdasarkan teks ini, Santo Paulus mengajarkan, dosa Adam telah melukai seluruh umat manusia, karena dosanya itu telah memasukkan maut dalam kehidupan manusia. Yang kedua, dengan dosanya itu, Adam tidak hanya memasukkan maut, tetapi juga menularkan dosa. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Inilah yang disebut dosa asal. Dosa asal memang bukan disebabkan oleh perbuatan kita,
melainkan dimaksud untuk menyatakan kondisi jiwa kita yang telah cacat akibat yang diperbuat oleh Adam. Kecacatan itu menghasilkan maut. Dalam hal ini, maut bukan sekedar kematian, melainkan juga tertutupnya jiwa terhadap rahmat Allah. Karena itu manusia benar-benar berada dalam ketidakberdayaan akibat dosa asal itu. Namun justru karena itu, Santo Paulus mengajarkan makna penting kehadiran Yesus di tengah-tengah manusia. Melalui Yesus Kristus, sifat universal dan berakarnya dosa dalam umat manusia yang menyebabkan maut itu sekarang telah dikalahkan. Universalitas dosa yang dinyatakan dengan kuasa maut yang mengatasi manusia telah dikalahkan oleh Adam baru, yakni Yesus Kristus. Dengan pembaptisan, dosa asal itu dan semua dosa yang lain dihapus sepenuhnya oleh Yesus, sehingga manusia lahir kembali menjadi manusia baru dan dimungkinkan untuk mendapatkan rahmat yang menuju kepada kehidupan kekal, kehidupan Allah. Memang dengan penghapusan dosa asal itu, kecenderungan kita terhadap yang jahat, concupiscentia, tidak hilang. Namun rahmat Allah yang melimpah yang diberikan kepada kita mampu mengalahkan kecenderungan yang jahat itu. Kuasa Yesus yang telah mengalahkan maut juga mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan yang menghantui kita. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.